لقد كان لكم في رسول الله
waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waridhoillah waridhoi Rasul wali jabatil mashul wala hadiniyah wali kuliniyatin sholihah wala hadratin naibi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sayyidul anbiya'i wal mursalin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa ashabul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma bu'istu li utammima maharimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Amma ba'du. Dan sama-sama saya hormati guru saya sekaligus sahabat saya sekaligus inisiator dari gerakan peduli, Bapak Haji Hendro Firdianto. Selamat datang Pak, tapi saya nggak mau masuk ke dalam, nggak mau nemenin saya. Dan saya hormati sahabat saya, saudara saya, Bapak Kombes Ahmad Fanani Eko Prasetyo. Selamat datang, mudah-mudahan senantiasa sumpah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati saudara saya Haji Ahmad Nur Rahman Saifuddin. Mudah-mudahan dipanjang umurnya, diberkahi rezekinya. Yang saya hormati Bapak RT 02. Yang saya hormati Ustadz Rahmat Saputra, Bapak Dokter. Selamat datang Pak Dokter, ini lama ya, bukan sahabat lama tadi sekarang kita. Pak RW 08, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat hidayah inayah kepada kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang cerah, di tempat yang penuh berkah, kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berkumpul bermuhajah dalam rangka memperingati junjungan kita, saudara dan kita, sang penghulu alam, Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan harapan kita semua kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin mustami'in al-kiram, hadani Allah wa iyyakum.
aja. Belum makan ya? Sama. Hah? Iya dong. Ini bapak-bapak udah capek belum? Saya udah capek. Berdirinya saya di sini sebenarnya bukan untuk memberikan mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah itu artinya apa? Nasihat baik. Ya, kita bahasanya menyampaikan sesuatu yang baik saja. Karena kalau kita bicara mau'izah hasanah, harapan kita harus menjadi uswatun hasanah. Banyak guru-guru, ustadz-ustadz, kiai-kiai bisa memberi contoh, tapi belum tentu bisa dijadikan contoh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Maulid Nabi Muhammad SAW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebenarnya kalau suruh ceramah, saya bukan bidang saya ceramah, tapi saya tabarukkan sama kiai-kiai dulu. Kiai-kiai dulu itu kalau memberikan mau'izah hasanah, beliau betul-betul bisa menjadi uswatun hasanah. Guru-guru kita dulu ceramahnya nggak enak, Bu, bikin kita ngantuk. Tapi apa yang beliau sampaikan, beliau yang jalankan. Kalau kayak dulu mengajarkan kita suruh sholat tahajud, bila mulai ya kayak kita jalankan. Biar hidupnya tenang, biar rezekinya berkah. Kita disuruh kiai untuk sholat duha, ya kiainya ya sholat duha. Walaupun ceramahnya tidak menarik seperti ustadz-ustadz sekarang, tapi berkah ketika dijalankan apa yang disampaikan. Kalau ustadz-ustadz sekarang luar biasa, ceramahnya enak-enak, cetak, baca hadis. Contoh ngaji bab ikhlas saja, bab ikhlas 2 jam bahas ngaji bab ikhlas. Mari kita sama-sama laksanakan tingkat amal ibadah kita. Jangan kita mengharapkan pahala imbalan dari manusia, tapi pahala yang kita imbalan yang diberikan Allah jauh lebih luas. Seperti halnya yang kita baca ketika kita sholat 5 waktu dan doa iftitah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi turun dari panggung pulang nggak diamplopin, kira-kira bagaimana? Betul nggak? Makanya saya juga saya nggak mau tahu bagaimana caranya panitia biar saya turun dari sini duduk, biar saya nggak kerutuk. Itu urusannya panitia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimahumullah, sekadar ta'aruf binikmah, pondok ini luar biasa, kurang lebih berdiri 10 tahun. Kita tidak komersilkan sedikit pun santri yang ada di sini, kita sama sekali tidak perlu biaya alias gratis. Di sini luar biasa, semuanya gratis, santrinya gratis, makan gratis, seragamnya gratis, sampai gurunya, termasuk sekarang ini saya yang berdiri sini. Tapi luar biasa, kita sangat apresiasi untuk para donatur yang
yang luar biasa mensupport kami untuk senantiasa berbuat baik, berbuat maslahat untuk umat. Yang pondok ini sama sekali kita tidak nutur-nutur cari sumbangan kemana-mana, Bu. Tapi alhamdulillah 10 tahun pondok ini berdiri, justru memberikan manfaat untuk masyarakat. Kita doakan sama-sama untuk pengurus pondok, untuk donatur-donatur yang membantu perjalanan pondok ini. Semoga Allah kasih kesehatan lahir dan batin, panjang umurnya, berkah rezekinya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Pagi ini kita mau memperingati seorang pemimpin umat, pemimpin yang bisa menyelamatkan umatnya di dunia, tapi juga bisa menyelamatkan umatnya kelak di hari akhir nanti. Rasulullah, pemimpin kita ini bukan hanya memperhatikan kita di dunia saja, tapi Rasulullah senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah siang dan malam, menangisin kita agar semua umatnya kelak masuk semua dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Ini kan pemimpin yang jarang, bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa? Pemimpin ketika itu yang tidak dipilih oleh rakyat, tidak didukung oleh umat, tapi ketika jadi yang dipikirkan, yang diperhatikan urusan umat. Beda pemimpin sekarang. Kalau lagi belum jadi butuh rakyat, tapi kalau sudah jadi lupa sama anak. Betul. Betul. Tapi Rasulullah tidak. Kita tidak merasa memilih, tapi yang diperhatikan adalah nasib kita, yang ditangisi adalah nasib kita. Dan mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu saya bicara seperti itu? Karena pada saat ini acara-acara yang seperti ini, acara-acara maulid seperti ini, musiknya dibid'ah-bid'ahkan. Maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, selawatan, manakiban. Itu karena mereka tidak tahu, mereka sendiri juga korban politik sebenarnya. Tujuannya apa? Agar kita semua ini anak keturunan kita dijauhkan dari Rasulnya, dijauhkan dari nabinya, dijauhkan dari panutannya, sehingga kita mudah diadu domba. Ini sebentar lagi ini kan kita memasuki tahun-tahun politik. Kita sebagai rakyat haruskan memilih pemimpin kita, baik dari legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Kita disuruh memilih. Saya berpesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semuanya, pilihlah yang sesuai dengan hati nurani bapak ibu-ibu semuanya. Jangan mau diadu domba. Pilih. Kalau saat ini bapak-bapak ibu-ibu suka dengan maulid, jangan memilih pemimpin yang tidak suka dengan maulid. Kalau bapak-bapak ibu-ibu suka tahlilan, jangan pilih pemimpin yang tidak suka dengan tahlilan. Akan ribut nantinya.
kegiatan ini, maulid-maulid seperti ini digaungkan di mana-mana, dirayakan di mana-mana, tapi esensi dari maulid Nabi sendiri itu pada belum paham. Kenapa sih lahirnya Nabi diperingati? Kenapa lahirnya Nabi diperingati? Hah? Karena cinta. Udah pernah jatuh cinta. Seperti kita duduk sekarang ini dari jam 7, sekarang berapa? Jam 10. Kalau kita nggak cinta kepada Nabi kita, nggak mungkin kita kuat duduk berjam-jam seperti ini. Jangankan begitu, kita nungguin orang sakit aja di rumah sakit duduk 3 jam, udah nggak betah. Tapi kalau duduk sama pacar di pinggir kali digigit nyamuk 4 jam nih Pak, enak aja, betah aja, karena cinta mengalahkan segalanya. Begitu juga kita mencintai Rasul kita, seorang Rasul yang membimbing kita dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa tadinya tidak bisa membedakan mana yang hak mana yang batil, kita jadi tahu. Nah, untuk itu mari kita ajarkan anak-anak kita agar senantiasa mencintai Nabi-Nya, mencintai Rasulnya. Ada 3 hal dalam mendidik anak kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Bu, ada berapa Bu? Ada berapa dalam kita mendirikannya? Ada berapa kan tadi? Ada 3 cara dalam kita mendidik anak agar anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleh. Yang pertama adalah hubbi nabiyikum, mencintai nabinya, mencintai rasulnya. Kita kenalkan nabinya siapa, rasulnya siapa aja. Kalau kita nggak kenal, nggak cinta. Kalau nggak cinta, nggak sayang. Karena dari Rasulullah itulah sebagai panutan kita, saudara dan kita, untuk bagaimana kita mendidik anak-anak kita yang punya akhlak yang baik, akhlakul karimah. Nama itu litamimah makarimah akhlak. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, mencintai keluarganya. Siapa keluarganya? Ulama warasatul anbiya, para guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita, itu keluarganya Nabi. Jangan taunya keluarga Nabi itu secara nasab, Allah keluarganya. Ulama-ulama yang mengajarkan kita tentang kebaikan, ustaz-ustaz kita yang mengajarkan kita tentang bagaimana kita senantiasa mempunyai akhlak-akhlak yang baik seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, wa qiraatil Qur'an, ajarkan anak-anak kita untuk bisa belajar Al-Quran. Salah satunya pondok ini memfasilitasi pada anak-anak semuanya yang mau belajar Al-Quran, silahkan, gratis, tidak dipungut biaya. Kebanyakan kita sebagai orang tua cenderung lebih khawatir ketika anak-anak kita tidak pandai bahasa Inggris,
tidak pandai ilmu fisika, ilmu apa saja, tapi tidak mengkhawatirkan ketika anak-anak kita ini nggak bisa membaca Quran. Anak-anak kita ini kadang-kadang kita tuh lebih mencintai ayam kalau maghrib belum pulang dicari-cari, tapi kalau anaknya sendiri pulang malam gak dicari, lebih cinta ayam daripada anaknya. Ya Bu, peringatan-peringatan maulid seperti inilah yang harus kita gaungkan, yang harus kita senantiasa rawat, senantiasa kita jalankan. Bukan hanya saja pas di bulan Rabiul Awal. Kalau saya punya usul maulid Nabi ini sebenarnya dirayakan tiap hari aja, ya, tiap hari. Tujuannya apa? Yang pertama itu biar Ustadz penceramah itu laris, termasuk ceramah kan laris setiap hari. Ya, dari maulid. Ya. Ini larisnya cuma kalau bulan Rabiul Awal doang. Kalau maulid tiap hari kan laris Ustaz. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sekalian, acara maulid atau memperingati hari lahirnya Rasulullah sendiri itu sebenarnya dari dulu itu sudah ada, semenjak Nabi Muhammad sudah pun dirayakan oleh sahabat-sahabat, cuma caranya saja yang berbeda. Kalau dari dulu, dari zamannya Nabi Muhammad saja masih dirayakan, diadakan, berarti hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah terbagi menjadi 3, Bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi berapa? Nah, ibu-ibu perlu ngaji itu catat biar pulangnya ada oleh-olehnya. Ibu-ibu bawa pulpen. Hah? Enggak, bapak-bapak pulpennya di bawah, pulpennya. Bapak-bapak pulpennya di bawah. Ibu-ibu pinjam bapaknya ntar malam. Sunnah terbagi menjadi 3. Yang pertama sunnah qauliyah, yaitu perkataannya atau sabdanya Nabi. Sunnah apa Bu? Qauliyah. Sunnah apa Pak? Pak, bapak dibaca dari lapar ya? Sunnah apa tadi? Sunnah bukan susunya Maimunah. Sunnah apa? Sunnah apa tadi? Sunnah susunya Maimunah gimana sih? Pak RW nggak ada RW. Sunnah qauliyah, perkataan Nabi, sabdanya Nabi. Nah yang kedua, ada yang namanya sunnah fi'liyah, yaitu perilaku Nabi. Contoh misalkan Rasulullah makan pakai tangan kanan, ketika kita makan pakai tangan kanan, hukumnya sunnah, ya kan? Rasulullah kalau pipis jongkok, ibu jongkok berdiri kalau pipis, hah? Kalau pipis jongkok apa berdiri? Nah, bapak-bapak kalau pipis jongkok apa berdiri? Nah, berdiri ya. Cebok agak cuma ditempelin tiang listrik. Kadang-kadang ceboknya dipakai diobat abit di sini. Iya. Tapi ada sunnah, ya, bukan perkataan Nabi, bukan perilaku Nabi, tapi digunakan oleh Nabi. Contoh. Ketika itu Rasulullah habis mengimami sholat subuh masih pakai selimut karena musim dingin. Datang seorang yang namanya Ka'ab bin
Suhairi bin Abi Salmah. Dia memuji Rasulullah setinggi langit depan sahabatnya. Tapi Rasulullah dia bahkan tersenyum. Bahkan Ka'ab Suhairi bin Abi Salmah ini dihadiahkan selimut Rasulullah yang lurik bergaris-garis di kayak saya kurang lebih. Begini nih. Selimut lurik itulah bahasa Arabnya disebut burdah. Kurang lebih kayak gini lah, kayak baju saya begini lah. Baru kalau ada yang pakai lurik garis-garis lurus-lurus mirip burdah. Itu bahasanya burdah. Selimut lurik bahasanya burdah. Kalau selimutnya polos itu bahasa Arabnya baktonia. Ini memuji Rasulullah setinggi langit, tapi dibenarkan Rasulullah. Nah ini kan disebut tadi apa? Sunnah takriri. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimahumullah. Mungkin saya tidak berpanjang, tapi esensi dari Maulid Nabi sendiri ini, mari kita gaungkan lagi, kita girohkan lagi semangat perjuangan Rasulullah dalam memperjuangkan agamanya, dalam akidahnya. Kita ajarkan kepada anak-anak cucu kita agar senantiasa mencintai nabinya, punya panutannya. Bahkan di kitab Tanam Ibnu Hajar Al-Busairi, ya, ini dalam kitabnya An-Hikmah Al-Kubra Al-Alami, beliau pernah menulis, Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seluruh malaikatnya dikerahkan untuk menyambut kelahiran Nabi. Bahkan malaikat Ridwan, yang anak, malaikat Ridwan penjaga apa? Anak-anak. Kalau bapak, anak-anak. Malaikat Ridwan penjaga apa? Kuburan. Malaikat Ridwan penjaga surga, memerintahkan seluruh bidadari yang ada di surga untuk berdandan, untuk dandan yang cakep, suruh memakai pakaian yang harus lebih terbuat dari sutra, memakai wangi-wangian yang wanginya menembus 7 lapis langit, 7 lapis bumi, untuk menyambut kelahiran Nabi. Ibu-ibu kalau bapaknya pulang juga disambut begitu, Bu? Kalau bapaknya pulang kerja disambut juga, pakai pakaian yang bagus, pakai parfum wangi, makeupnya seperti 1 cm yang minor gitu, bibirnya dimerah-merahin begitu, Bu? Terus gimana? Pakai daster, udah sobek, bawa apa gitu? Nah, malaikat itu memerintahkan seluruh bidadari untuk menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Artinya, ketika kita memperingati lahirnya baginda besar Muhammad Rasulullah SAW, berarti kita temannya siapa? Temannya siapa? Kalau malaikat aja demen atas kelahirannya Nabi, berarti kalau kita memperingati lahirnya Nabi ini berarti kita temannya siapa? Malaikat. Lebih baik melapor gitu,
yang ketiga, Rasulullah SAW lahir gedutnya luar biasa, bencinya luar biasa. Siapa kira-kira yang gak suka dengan lahirnya Nabi? Setan. Jadi kalau ada orang-orang yang Imam Isa tidak suka atas lahirnya Nabi, itu punya setan itu. Bisa diikutin. Ya Rasulullah, malaikatnya semua demen atas lahirnya Nabi. Ya kita nggak demen, tapi mengaku agamanya Islam, Nabi Muhammad. Tapi nggak suka lahirnya. Kenapa? Lahirnya Muhammad adalah lahirnya Islam. Kalau orang tidak suka atas lahirnya Muhammad, berarti tidak suka dengan Islam, walaupun dia sendiri mengaku agamanya Islam. Ikan kalau munafik. Lahirnya Muhammad Rasulullah SAW, lahirnya Al-Quran. Kalau orang Islam mengaku tidak suka dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, berarti mengingkari Al-Quran yang sudah menjadi kitab Budalinas petunjuk untuk manusia. Kitabnya orang Muslim, kitabnya orang Islam, tapi nggak suka perkataan Nabi. Lahirnya Muhammad Rasulullah SAW adalah lahirnya akhlakul karimah tadi. Jadi kalau orang nggak suka dengan kelahiran, berarti dia udah punya akhlak, punya adab, teman-teman. Kurang ajar teman-teman. Bapak-bapak hadirin rahimahullah SAW. Sekali lagi saya sekaligus pimpinan dari Pondok Nur Rahman mengucapkan selamat datang untuk semuanya yang hadir di sini. Sekaligus tadi ini yang jadi ketua panitia. Ada minta maaf ini batas-batasnya, saya minta maaf tidak ada kekurangan di sana sini. Ya pura-pura begitu, agak ini mah. Saya mewakilin panitia, mohon maaf apabila dalam melaksanakan peringatan Maulid Nabi ini banyak kekurangan di sana sini, baik tempat sambutan atau mungkin nanti hidangan yang kurang berkenan tidak